Ini tuh orang diusir oleh warga, tetapi tidak mau pergi, tapi dia tuh tinggal di dalam gua ini. Memilih tinggal di dalam gua ini sudah lama sekali. Itu masih menjauh lagi. Tar dulu, tuh. Kelihatan gak sih? Itu tuh. Tar dulu. Malah kayak kabur. Tar dulu. Tuh. Dia diam. Nih. Tuh. Coba lihat. Dia kayak lagi. Tuh. Tar dulu. Itu lagi narik itu. Lihat nih. Ularnya nih, ada ular nih. Tuh kan? Ular ini ya. Ular ini nih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nih. Astagfirullahaladzim nih. Panasnya ular ini nih. Barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang sangat menyenangkan ini, sangat menyegarkan. Mudah-mudahan kalian juga senang, kalian juga bahagia, totalitas bahagia tanpa syarat ya. Kita awali bahagia tanpa syarat dulu. Inilah wujud syukur sesungguhnya. Dan selanjutnya kita untuk melakukan perjalanan namanya dzikir jalan. Dzikir itu ingat itu eling itu sadar. Belajar sadar dari segala bahasa alam, segala apa-apa yang kita alami ya. Dan ceritanya pada kali ini, mari kita bedah, kita tafsirkan apakah yang akan terjadi. Nih, cerita di pegunungan sana yang terdapat gua. Akan tetapi ada sebuah kisah seorang guru seni ya, seniman. Itu seni tari, seni nyanyi, diusir oleh warga dan akhirnya memilih tinggal di dalam gua sana, tetapi hilang ya, nggak pernah ketemu di sana. Tujuannya untuk disuruh pergi. Sampai saat ini masih di sana. Tetapi tidak ada salahnya juga kita untuk mendengarkan dari dua sisi. Jangan cuma satu sisi, nanti tidak adil. Yuk, kata masyarakat seperti ini, kata dia seperti apa kira-kiranya, dan kita ambil manfaatnya nanti setelah selesai. Tonton sampai jangan setengah-setengah supaya tidak menjadi konflik batin. Yuk.
Wah, sampailah ya di area sini mungkin ya kalau lebihnya ya. Perjalanannya jauh sekali, tapi alhamdulillah sampai sini juga. Kini saatnya kita untuk membuka seluruh piranti-piranti kita. Jadi artinya kita mengizinkan pemahaman, ilmu, pengetahuan masuk yang disampaikan oleh semesta ini. Karena apa? Semesta ini selalu memberikan pitutur-pituturnya yang dengan lembut. Mari kita belajar peka terhadap sebuah bahasa lembut dari semesta ini. Bahasa lembut dari Tuhan yang disampaikan dengan makna perumpamaan. Makanya tenang ya. Jadi ini bukan tentang agama, bukan satu agama, tetapi untuk semua global makhluknya Allah, untuk semuanya. Jadi mohon maaf bila yang gagal paham, saya jualan agama ya. Mungkin belum saatnya kalian mudeng. Jadi saya tidak mengikat kepada agama apapun. Karena apa? Mengikat sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala langsung, tidak mengikat kepada satu-satunya ya, supaya nanti tidak timbul fanatik ya. Gitu, yuk untuk berzikir jalan. Jadi kita membaca perpustakaan di semesta ini ya. Jadi membaca semua apa pitutur-pitutur yang baik. Mari kita mudah-mudahan betul-betul bermanfaat buat kita dan juga buat teman-teman semuanya. Apa sih yang dimaksud, Kang? Yang dimaksud ya tentu lembut ya, karena ini bahasanya pun perumpamaan, bahasanya teka-teki. Jadi harus kita menyamakan dimensi dulu supaya mengerti apa contoh-contohnya. Dari semesta berbicara. Contoh yang mudah saja, apa yang terlihat oleh mata kita di sini, apa yang dirasakan oleh kita, apapun yang didengarkan oleh kita, itulah sebuah bahasa lembutnya ya. Jadi kadang-kadang sebuah petunjuk, kadang-kadang sebagai media penyembuhan penyakit, ada juga sebagai sarana apa saja. Tapi semua itu adalah bahasa lembut dari semesta ini. Nah, ada suara binatang apa tuh? Nah, ini pun sebagai kalau kita benar-benar peka membacanya ini baik. Mari satu persatu kita baca. Nah, yang mudah saja, yang simpel saja. Ini suara-suara ini sebagai relaksasi, sebagai keheningan. Kita menyambut hening ini, tenangkan batin, hening. Jadi apa? Diam. Untuk diam bukan berarti diam tubuhnya, tapi diam pemikirannya. Jadi apa artinya? Izinkan Tuhan berkuasa dalam diri kita. Jadi ego kita, pikiran kita bukanlah kita yang sesungguhnya. Hadirkan kita yang sejati, yaitu Tuhan itu sendiri yang muncul. Nah, itu maksudnya ya. Supaya apa? Kita betul-betul dikendalikan oleh Tuhan, bukan oleh pemikiran, bukan ego ya. Nah, itu maksudnya supaya kita apa-apa dengan mudah nanti. Dari sini ada beberapa goa di sini, lihat nih, perhatikan nih. Ini lubang ini, di sana juga ada itu. Tapi ada satu lubang yang di sini yang sangat dicurigai oleh orang di sini. Karena gini, ada cerita-cerita yang menurut saya itu tidak masuk akal. Pernah kejadian di sini tuh orang diusir oleh warga, tetapi tidak mau pergi, tapi dia itu tinggal di dalam goa ini. Memilih tinggal di dalam goa ini sudah lama sekali, tetapi anehnya itu orang-orang sudah mengusir, maksudnya ke sana nggak ada, tapi masih ada. Ini susah dimengerti. Mari kita coba aja. Kita temuin saja, barangkali kita bisa bertemu dengan beliau. Itu perempuan, seorang ibu ya, itu seorang seniman. Artinya ya, seniman itu apa ya, seorang penari, pokoknya seni di tanah Nusantara inilah gampangnya ya. Assalamualaikum, kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, sambil berjalan, sambil sinau ya.
Sambil di sini tuh tenang, tidak makanya apa? Jangan terlalu ngotot, artinya lepaskan saja. Lepas, jangan terlalu ngotot, dan akhirnya nanti kita betul-betul bisa menemukan petunjuk yang baik. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Wow, ruangannya ke sini nih. Ke sana panjang. Kita dulu. Assalamualaikum. Wah, berantakan sekali. Perhatikan di lokasi kayak gini nih. Ini mungkin orangnya. Udah langsung nongol. Maksudnya, ini orang asli kan? Asli orang asli. Kita dulu Bu, maaf Bu. Punten. Mohon maaf, agak usah malu-malu Bu, tenang aja Bu. Sebentar Bu, saya pengen ngobrol Bu. Bu, kita bukan orang nakal, kita orang baik-baik Bu, maaf Bu. Cuma pengen ini aja, saya takut. Mungkin dia tuh dikira warga yang pernah mengusirnya mungkin, jadi sehingga dia tuh ketakutan, nggak mau bertemu dengan orang di sini. Tapi nggak apa-apa, kita lentur saja. Kita lentur tuh ngomong, mudah-mudahan nanti bisa komunikasi dengan dia di mana nanti di ujung sana. Nggak apa-apa, yuk. Ya, dipikir-pikir juga kasihan juga sih. Masa seorang ibu tinggal di sini perempuan gitu maksudnya loh. Katanya masih muda ya. Ya muda sih, berapa tahun umurnya nggak tahu ya. Yuk kita coba aja. 20 jalan lagi ya. Kemana tadi? Bu? Enggak, dia paling ke dalam sana. Enggak apa-apa. Gini ceritanya tuh sudah pernah dibawa, maksudnya kesini lah, orang-orang pernah kesini untuk pindah dari lokasi ini, dari kampung ini, tetapi dia dicari di dalam gua nggak ketemu, tetapi yakin sekali ada di sini karena sering banget nongol, ternyata dia ada kan. Nah ini yang menjadi misteri, apakah dia tuh bersembunyi di balik batu-batu atau bagaimana. Yuk. Assalamualaikum. Maksudnya kita mendengar dari dua sisi, jangan cuma mendengar dari masyarakat saja. Karena kalau kita mendengar hanya dari satu sisi, itu tidak adil, ya. Sebenarnya kenapa, bagaimana kok bisa diusir gitu. Ada yang mengatakan si ibu ini itu melakukan yang tidak baik, memanggil setan, gitu maksudnya katanya, ya. Sehingga mengajarkan yang tidak baik. Mari kita betul-betul mendengar dari dua sisi ini bagaimana sebenarnya. Yuk. Assalamualaikum. Aduh, namanya tadi lupa saya lagi, nggak tanya. Tapi dia tuh bukan asli kampung sini bukan sih? Luar kampung ya, tapi tinggal di sini, tapi diusir, tapi nggak mau pulang, malah akhirnya tinggal di sini gitu kan? Nggak apa-apa, yuk. Aneh perempuan-perempuan kok berani di sini. Assalamualaikum. Tuh. Ini. Itu. Bu. Mohon maaf Bu, saya pengen ngobrol sebentar Bu. Nggak saya takut. Saya bukan orang sini. Saya orang jauh, saya orang Cilacap, mohon maaf. Cuma pengen ngobrol aja dengan panjenengan. Nggak takut. Iya, bukan untuk menangkap, bukan. Tenang aja. Tenang yuk. Bu, ya sebentar Bu. Assalamualaikum. Mohon maaf Ibu ya. Tenang aja di situ aja Bu. Nggak takut, nggak usah malu-malu. Bu. Enggak, sini aja dulu sebentar, saya pengen ngobrol aja. Astagfirullahaladzim. Bu, dia tuh mungkin masih trauma. Apa namanya tuh, pernah diusir oleh orang ini sehingga dia tuh nggak mau bertemu orang. Nggak apa-apa, kita kejar aja dulu, maksudnya pelan-pelan, jangan terlalu dikejar. Nanti takutnya menjadi penyakit dari traumanya dia. Tenang aja, kita ngomong. Bu. Tuh,
Nggak usah takut Bu, tenang aja Bu. Tuh, gimana nih? Gimana? Masih sendiri apa enggak nih ya? Gini aja deh. Daripada nanti kita penasaran, kita temui saja sampai ketemu. Tapi jangan dipaksa, harus tarik ulur gitu maksudnya. Yuk. Nih, guanya seperti ini nih, luas sekali. Wow. Kok aneh seorang perempuan berani di sini loh. Katanya di sini guanya angker lagi. Banyak setannya. Ya katanya seperti itu. Jadi kalau di sini tuh bicara pun harus hati-hati di sini. Dulu nih, aduh. Kok dia nggak ngomong ya? Malu mungkin. Malu. Malu. Nah, jangan-jangan malu sama saya nih ya. Aduh. Iya. Aduh. Kemana tadi bocah? Tuh. Ibu-ibu. Tapi ini apa namanya? Guanya kayak gini pisan nih. Apa kebul nih di center saya nih? Pokoknya kayak udara kotor gitu. Assalamualaikum. Punten. Bu. Berarti dia sembunyi di tempat khusus nih. Assalamualaikum. Gini, kalau dipikir-pikir nih ya, secara logika saja. Seorang perempuan di sini itu makannya di mana, makan apa gitu maksudnya. Ya kan? Assalamualaikum. Bu. Oh. Kita dulu nih. Tuh, panjang banget. Apa itu tuh begitu tuh? Itu kepalanya kelihatan itu. Tuh. Tuh. Jauh banget. Dia nggak bawa senter gitu? Nggak bawa senter? Bu? Tuh. Itu. Itu masih menjauh lagi. Tar dulu. Tuh. Kelihatan nggak sih? Itu tuh. Tar dulu. Malah kayak kabur. Tar dulu. Tuh. Dia diam. Nih. Tuh. Coba lihat. Dia kayak lagi. Tuh. Tar dulu. Itu lagi narik itu. Perhatikan. Nari apa nyanyi nih ya? Nari menurut gini. Dia kan seorang seniman. Mungkin dia sedang mengekspresikan seninya. Tar dulu nggak apa-apa. Kita jangan terlalu bernilai buruk dulu dari apa yang kita lihat dulu. Barangkali ini sebuah bahasa yang dia sampaikan melalui ini. Dulu, kita tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan dulu. Barangkali ada sesuatu disampaikan. Assalamualaikum, Bu. Kan dia malu lagi. Lagi nari-nari malah dia malu lagi itu. Gimana nih? Kita terlanjur ini maksudnya dia malu, saya pun nggak enak. Gak apa-apa. Nari aja ya. Bu, sebentar Bu. Mohon maaf tadi saya ganggu Bu. Takut Bu. Bu, tenang dulu. Maaf. Ibu siapa? Bu, saya cuma bertanya aja Bu. Bu, takut Bu. Aduh. Kita tarik ulur aja. Tenang dulu, tenang. Memang harus seperti ini. Kita tarik ulur, artinya itu ngasuh, ngemong. Jangan terlalu kaku. Kalau kita kaku, sama halnya kita ya nanti nggak jadi setelahnya. Yuk, kita ikuti aja, tenang dulu. Mungkin ini proses, harus seperti itu. Sama dengan ini, sesuatu rezeki pun harus tarik ulur juga. Yuk, wah dalam banget nih. Ada yang ke sana, ini ada yang ke sini. Wow. Yuk. Aduh. Assalamualaikum. Tadi ke sini gitu. Nih. Tadi perasaan ke sini apa ke sini? Aduh. Bau apa nih ya? Kayak bau perempuan ini ya. Ya tadi kan. Ya. Sana ya. Kemana? Sana ya.
kesini aja makan yuk. Mau kesini nih, wah dalam banget. Becek-becek. Aduh. Punten. Jauh tuh, masih pada jauh banget tuh. Assalamualaikum. Punten. Punten. Wah, itu udah tembus tuh. Udah tembus guanya. Tuh terang kan? Ah. Hah? Oh iya. Mbak, Bu. Tadi dulu. Maaf. Gak usah takut, terus kemana-mana. Tenang dulu. Astagfirullahaladzim. Oh, pantesan. Dia nih kekunci nih. Lihat nih. Ularnya nih, ada ular nih. Tuh kan? Ular ini ya. Ular ini nih. Astagfirullahaladzim. Mbak, gak usah takut ya. Dia nggak mau bicara karena dia tuh kekunci mulutnya, maksudnya pita suaranya, sehingga seperti ini nih. Tadi dulu. Maaf ya Mbak ya, nggak usah takut, tenang aja. Sebentar Mbak ini tolong jenengan. Iya, yang tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, nggak usah takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ularnya banyak. Ini berarti ular ini nih. Ular ini. Ular setan. Ya ini nih, sampai ke sini nih. Perhatikan ya, gubet ke sini. Gak tahu lah. Yaudah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tar dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nih. Astagfirullahaladzim nih. Panasnya ular ini nih. Kan udah gini tadi. Tadi dulu. Buang aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tuh lari ke sana. Mbak. Alhamdulillah. Gini Mbak. Kenapa seperti ini Mbak? Gak usah nangis. Tenang aja, udah lepasin aja. Ntar dulu, tenang dulu. Kenapa ya seperti ini? Mbak, iya gini, kenalkan dulu, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Jadi di sini tujuannya untuk bertemu jenengan. Ini namanya siapa? Wanti. Namanya Wanti. Baik. Mbak kok bisa seperti ini tadi? Kenapa bisa seperti itu? Iya. Baik. Gini, sekarang terbuka saja sama saya ya. Saya dengar Mbak itu diusir dari kampung karena apa namanya itu katanya memanggil setan gitu katanya. Itu bagaimana Mbak? Apakah benar Mbak? Tidak. Nah, terus bagaimana ceritanya? Iya. Difitnah. Oh, baik. Ya cita. Iya. Yang itu melatih nari, terus lagi apa lagi? Seni-seni yang lain, menyanyi. Terus difitnah sama orang, katanya mengajarkan yang sesat, memanggil setan gitu. Padahal jangan enggak kan? Ya.
Kok bisa seperti itu? Maksudnya awal-awalnya bagaimana bisa katanya memanggil setan? Heeh, heeh. Baik, baik. Ternyata gini teman-teman. Eh, ini dari satu sisi ini, dari berbagai, kita kan dengar dari berbagai sisi. Dari sisi tadi orang-orang itu katanya dia mengajarkan sesat, memanggil setan. Ternyata si Mbak ini mengatakan tidak seperti itu. Itu tidak benar. Ya, itu hanya fitnah. Katanya yang namanya seni tetap seni, tidak ada hubungannya dengan setan, tidak ada hubungannya dengan makhluk halus, tidak ada. Cuma karena ketidaktahuan orang-orang sehingga langsung berprasangka buruk seperti itu. Sehingga mewujud karena dia sangat diyakini memanggil setan. Padahal ini kan mengajarkan tentang kesenian kesenian dari Indonesia ini, ya. Tapi memang ada oknum-oknum yang sengaja untuk menutup kesenian kita, kesenian Indonesia, ya, sehingga seolah-olah memanggil setan, padahal tidak ada hubungannya dengan setan, tidak ada hubungannya dengan apa. Jadi mereka itu langsung mengambil kesimpulan bahwa tarian ini tarian setan, itu maksudnya. Loh, kita harus berpikir realistis, lebih tenang lagi, ya, jangan langsung berpikir seperti itu, bahkan langsung mengusir. Itu kan perbuatannya tidak baik, perbuatan ego kita, ya. Jadi justru kita yang berdosa, tidak tahu menahu, tidak mau tahu, maksudnya langsung seperti itu sehingga menjadi tersiksa dia sendiri. Tadi Mbak, itu ular dari mana ular tadi Mbak, ularnya? Nggak tahu, tiba-tiba ini kekunci, nggak bisa bicara gitu. Oh, ini. Jadi kalau menurut saya tadi ular itu pun adalah emosi kita sendiri yang menguncinya. Jadi tidak bisa mengungkapkan apa-apa, tidak bisa mengungkapkan apapun, tidak bisa menerangkan apapun. Karena apa? Karena tidak ada yang mau mendengarkan sehingga menjadi wujud ular atau penggambarannya. Jadi mengunci dirinya sendiri. Baik, ya. Jadi Mbak, gini aja. Mulai sekarang Mbak, lepaskan saja semua unek-uneknya. Jadi jangan dipendam, ya. Jadi kita itu bukan diri kita yang asli ini, jadi kita pasrahkan, ya, pasrahkan sama Tuhan saja. Jadi nggak usah takut mengungkapkan kebenaran. Artinya meskipun difitnah apapun, tetap tenang, pasti akan bisa menerangkan, ya. Tapi kalau ketika kita panik, nah kita menjadi kekunci seperti itu. Apapun itu nggak usah panik. Iya, 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 nggak apa-apa. Berarti Mbak di sini tuh tiap hari ke sini. Terus makannya apa Mbak? Nggak pernah makan. Kok bisa seperti ini? Awal-awalnya ada ular, tahu nggak gimana? Ularnya mendekat, masuk gini, nggak bisa bicara. Gini aja, kita pertemukan saja kepada orang-orang marga situ, terutama kepada pemimpinnya, baik itu ketua RT ataupun kadesnya. Kita bicara baik-baik, maksudnya seperti itu, supaya kita tidak salah kaprah. Karena sekarang ini zamannya, ya, justru warga pribumi yang dikerdilkan seolah-olah menjadi seperti ini, padahal tidak seperti itu, ya. Contohnya ada kesenian apa dihubungkan dengan setan, padahal tidak ada. Seni ya seni, ya. Jadi kalau tahu paham ilmunya, tidak ada hubungannya dengan setan, tidak ada hubungannya. Cuma kadang-kadang diplesetkan, dialihkan ataupun digeserkan anggapannya supaya orang-orang mempercayai bahwa itu bermain dengan setan. Ya, setan itu di mana sih? Setan itu ada dalam diri kita masing-masing. Itu maksudnya, bukan wujud apa-apa. Itu kan hanya ketidaktahuan, salah kaprah, ya Mbak. Mbak sudah punya suami? Orang mana sih? Gini, nggak usah takut, tenang saja. Nanti kita pertemukan saja. Saya yang tanggung jawab nanti. Saya yang tanggung jawab untuk bertemu dengan Pak RT, terus lagi pada warga, kepada Pak Lurah, ya. Kalau bisa nanti ditelepon pihak kepolisian supaya menyaksikan, supaya menjadi penengah gitu, ya. Nanti sebelum ke sana, nanti mau di shooting nggak?
Ya tergantung warga lah, kalau syuting aja. Yaudah yuk, Mbak, yuk. Lewat mana nih? Lewat sini bisa nggak? Lewat sana aja lah yuk. Yuk pulang yuk. Astagfirullah, Mbak kayak gini, sampai kayak gini. Tadi udah punya suami belum ini? Kalau belum, belum ini ya. Saya bawa pulang aja ini ya. Yuk. Betulan ini ya. Masih single ini ya. Iya. Dapat bidadari kita ini ya. Iya. Iya, pelan-pelan. Masih galau kan ini ya. Ya masih jauh. Tuh kan tadi. Ayo siapa tadi ya? Wanti namanya. Wanti ya. Ya. Aduh. Aduh, maaf. Neng Wanti. Aduh, maaf. Saya pegangin sini. Aduh. Udah jalan hijau aja bisa yuk. Tangannya sampai anget ini ya. Bidadari bisa kepleset ini ya. Nanti nomor teleponnya ada nggak? Nomor teleponnya situ apa namanya? Pihak kepolisian lah supaya jadi penengah. Yuk. Nah, kalau sudah didasari rasa bahagia, rasa bersyukur, tidak akan pernah gagal paham, ya. Ternyata semua ini mengandung makna filosofi, makna perumpamaan yang luar biasa untuk kita semuanya, bahwa ternyata bocah tadi adalah korban fitnah, ya. Fitnah yang katanya seni itu mengundang setan. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena kita itu mudah terprovokasi, ya. Mudah dikelabui, mudah dihipnotis sebelum tahu, ya. Makanya kita ketahui dulu seberapa dan bagaimana. Namanya seni tetap seni, ya. Jadi tidak ada hubungan dengan setan dan sebagainya. Setan itu dalam diri kita masing-masing. Dan yang kedua, dia itu terkunci tadi karena dia sendiri, ya. Makanya terkunci oleh rasa ketakutan yang luar biasa. Akhirnya dia terkunci mulutnya atau setan dalam diri kita, sehingga seperti itu. Dan yang ketiga, intinya kita mengambil kesimpulan, mari untuk kita jangan terburu-buru menilai buruk orang sebelum tahu maksud dan tujuannya. Dan kita selalu menanamkan rasa bahagia terhadap sesama. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju, semakin berkembang dari segala aspeknya, dan kalian akan menjadi orang yang sukses, makmur, jibar-jibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif, sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.